Santapan Harian, Kamis, 22 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-66, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 66 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Sahabat Santapan Harian, firman Allah hari ini diawali dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkuasa menjadikan langit sebagai tahtanya dan bumi sebagai tumpuan kakinya. Allah memperhatikan orang yang tertindas, patah semangatnya, dan gentar terhadap firman-Nya. Namun kepada orang yang memuja berhala, Allah bertindak sewenang-wenang. Ada dua pelajaran yang kita peroleh dari firman Tuhan hari ini. Pertama, Allah tidak terkesan dengan kemegahan bangunan buatan manusia sebagai tempat perhentiannya. Kemegahan bangunan manusia ini dapat menjadi lambang kesombongan manusia di hadapan Allah. Sebab manusia tidak berkuasa membatasi kehadiran Allah. Dengan demikian, kehadiran Allah tidak boleh dipahami dalam kerangka pikir dan kehendak manusia. Jika demikian halnya, pemerintahan Allah seolah-olah hanya berlangsung dalam batas pemikiran dan tembok-tembok bangunan yang dibuat manusia. Padahal sejatinya Allah berkuasa atas alam semesta. Kedua, Allah menentang tindakan manusia yang tidak taat kepadanya. Perilaku mendua, menyembah Allah sekaligus berbuat jahat tidak diperkenankan oleh Allah.
Demikian juga ritual-ritual peribadahan semu tidak berkenan di hadapan Allah. Terlebih bila itu semua dilakukan dengan sekehendak hati. Sebaliknya, Allah mengendaki umatnya untuk melakukan ibadah sejati dengan hidup menaati firman-Nya. Dengan demikian, pemerintahan Allah menjadi tercermin melalui perilaku hidup umat-Nya. Umat yang rendah hati semestinya menyadari keterbatasannya, sehingga menanti-nantikan kasih karunia Allah serta semakin berusaha untuk hidup menurut firman-Nya. Umat Allah senantiasa mengungkapkan, menghayati, dan merayakan hubungan dengan Allah berdasarkan kasih karunia yang diterimanya. Kita dipanggil untuk bersama-sama menghayati luasnya karya kasih Allah terhadap seluruh ciptaannya. Kita memohon agar Allah mengaruniakan kerendahan hati kepada kita. Kita juga memohon agar dapat menaati pemerintahan Allah dan mewujudkan ibadah sejati yang diperkenan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bersamamu Kristus, di dalam hati yang tulus dan penuh syukur, kami berjanji dan bertekad untuk melayani mereka yang berkeluh, susah, dan juga lemah, serta penuh kasih menolong mereka yang terbeban. Inilah persembahan kami ya Kristus sebagai persembahan sejati kepadamu. Di dalam namamu Yesus, kami berserah. Amin.